Satu kali Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, Sayyidat Sufiyah. Jadi Sufi, wali Allah tidak hanya laki, tapi juga ada wanita perempuan. Beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, apabila ia beristighfar, bertobat, dia berkalam. Kalam yang wali laki tidak pernah tahu kalimat itu, tapi dia tahu lafaz itu. Apa kata dia? Astaghfirullah fi istighfari. Aku mohon ampun kepada Allah, aku memohon maaf kepada Allah. Kenapa? Karena istighfarku tidak sungguh-sungguh. Orang jika sungguh-sungguh beristighfar, air matanya mengalir. Atau fi qalbihi an-nadam, di kalbunya ada rasa dia menyesal. Tapi selama ini kita istighfar baru menghitung Zaulullah, ya, belum ada rasa yang ditumbuhkan, belum ada penyesalan yang dirasakan. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan an-nadamu taubah, indikator seseorang diterima taubatnya, dia ada penyesalan terhadap yang dia lakukan. Dan an-nadamu alamatuhu al-buka, salah satu ciri dari orang yang menyesal, matanya berkaca-kaca menangis. Oleh karenanya, pelajari ilmu taubat, tidak usah tinggi-tinggi ilmunya. Mau jadi kekasih Allah, baguskan taubatnya, baguskan istighfarnya. Bukan sekedar memperbanyak angkanya, tapi membaguskan makna saat membaca. Mulai malam ini saya berharap, jika berzikir, zikirlah yang kita faham. Jika sudah ada yang membaca zikir, dipimpin guru, ustaz, pelajari apa yang dibaca ustaz. Jangan hanya seperti alat recording. Dia mampu merekam semua yang dia dengar, tapi dia tidak faham. Apa kata Allah SWT? Kal himar yahmilu asfara. Hanya seperti, mohon maaf, keledai, himar yang mengangkut lembaran-lembaran ilmu, tapi dia tidak tahu apa yang dia bawa. Saudara-saudariku makan Allah, saya ini juga bukan orang suci. Setiap hari merasa di kolbu saya ada dosa, ada yang masuk, mau tidak mau masuk. Awalnya kita berputus asa, tapi ternyata para masyaikh mengatakan, idza aradallahu ay yarfa'abdahu, jika Allah hendak mengangkat seorang hambanya, arsala ilaihi syaitan fayuwaswisu alaihi, maka Allah Ta'ala mengirim syaitan, iblis, lalu memberi was-was kepada dirinya. Nah, ini kabar entah gembira, entah menyedihkan, ya. Ada was-waskah dalam pikiran? Seorang sahabat datang kepada baginda SAW, hadis Sahih Bukhari, ya Rasulullah, diriku was-was. Tahu was-was? Ada gangguan di pikiran, ragu, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa apakah Allah terima aku atau tidak. Ada perasaan-perasaan yang sepertinya kita tidak percaya diri di hadapan Allah SWT. Itu dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW menanggapi sahabat yang bertanya ini? Jadi itu sudah ada sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sekelas sahabat-sahabat, level mereka sangatlah tinggi, tapi mereka masih was-was. Apatah lagi kita di zaman yang penuh was-was. Baru buka YouTube, langsung kita yang tadinya tidak mau dapat was-was, malah mencari was-was itu. Betul tak? Ya. Katanya tidak mau dapat was-was, tapi kita malah membaca si was-was itu. Minal jinnati wan nas. Kalau was-was dari jin masuk secara gaib, tapi was-was yang zahir,
inilah yang lebih berbahaya. Kita baca komennya, baca statusnya, baca kalam-kalamnya, mendengarkan podcastnya. Ya, kita yang mencari ulah, kita cari penyakit sendiri, lalu salahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mengambil ibrah dari Imam Abu Bakar Al-Banani tadi, dan juga Sayyidatus Sufiyah, penghulunya para sufi yang arifah billah, yaitu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Istighfar kita wajib diistighfarkan. Istighfar kita wajib diistighfar. Kenapa? Kita tidak bersungguh-sungguh dalam beristighfar. Dan Sayyidina Surawardi mengatakan, betapa banyak orang baca istighfar, lidahnya minta ampun, kolbunya tidak. Lidah minta ampun, kolbu tidak. Lidah mengaku, kolbu tidak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang sering saya baca, innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah yang Ia tatap bukanlah lidahmu, bukan suaramu, bukan tasbihmu, yang Dia tatap apa? Kolbumu. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Kalau kita tidak bertemu orang yang kita suka, orang yang penting dalam hidup kita, jika nak jumpa, pastilah kita membaguskan pakaian yang dilihat. Kalau perlu, puan-puan ini berhias diri, ya, wajahnya pakai apa? Wajahnya pakai cat putih, pakai apa? Kosmetik, bedak, supaya apa? Jika ada kekurangan di wajah, ditutup supaya terlihat cantik. Jika laki-laki sebelum dia datang ke majelis, dia pakai cleanser dulu. Ya, supaya terlihat mukanya tidak berminyak, supaya nanti terlihat handsome. Oleh siapa? Oleh orang yang di belakang sana. Padahal yang di belakang hanya melihat punggung dan kepala dia. Kenapa kita hendak berhias jika nak berjumpa makhluk? Padahal Allah selalu mau jumpa dengan kita. Dan ada perjumpaan yang resmi, yaitu waktu kita salat. Ya, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu perjumpaan yang resmi. Dan Allah yang Ia tatap bukan wajah ini. Yang Ia tatap wajah, qalbu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah qalbuku kepada pencipta langit dan bumi, pencipta qalbu ini. Maka jika hendak bertemu Allah Ta'ala, bersihkan wajah qalbu, berilah hiasan yang layak baginya, sehingga Allah yang maha memandang suka dan senang memandangnya. Apa tanda Allah suka memandangnya? Kita pun senang memandang qalbu kita. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, surat Al-Fat. Dialah yang menurunkan sakinah, rasa tenang, rasa nyaman kepada kalbu orang yang beriman. Turunnya ke dalam kalbu, bukan kepada wajah, bukan kepada otak. Awal kita kenal orang, kita pandang fisiknya, lama-lama kita pandang isi kepalanya, lama-lama kita pandang isi kalbunya. Betul tak? Sahabat yang paling disuka, apakah sahabat yang wajahnya paling bagus, paling elok, atau yang hatinya paling elok? Senangkah dengan orang otak dia bagus, fikiran dia, brainnya, minda dia luar biasa, tapi kolbunya sombong? Suka dengan orang begitu? Kita lebih senang, ya wajahnya ya lumayanlah, lumayan buruk. Otak dia, minda dia lumayan dhaif. Ya, dhaif tahu dhaif. Ya, lemah. Tapi kalbu dia tidak menyimpan busuk hati.
Kita suka berteman dengan orang begitu. Betul tak? Kita nyaman jika berjumpa dengan orang begitu. Itu masalul a'la. Ini perumpamaan yang lebih tinggi. Allah lebih senang lagi kepada orang yang kalbunya tidak menyimpan busuk hati, tidak menyimpan sombong diri. Senangnya Allah memandang orang begitu. Kapan mulai konflik muncul di surga? Ketika Azazil yang kemudian diberi gelar iblis merasa dirinya lebih tinggi daripada Sayyidina Adam, dan dia iri kepada anugerah Allah kepada Sayyidina Adam, maka bermulalah konflik, bermulalah pertengkaran. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kita punya sahabat, wajahnya senang kita melihatnya, akal fikiran minda dia juga sangatlah cerdas, IQ-nya sangatlah tinggi, qalbunya sangatlah baik. Itulah afdalul ashab, sahabat yang paling mulia. Jika dia sahabat, jika dia guru yang paling disebut al-mursyid kamil mukamil, guru yang kamil, ideal, bukan sempurna. Sempurna hanya milik Allah, ya, sangat ideal. Maka saudara-saudariku yang karena Allah, karena Allah hanya menatap kepada wajah, kalbu, mari merias wajah kalbu. Ya, ini puan-puan ini merias wajah ini setiap hari kan? Kalbu kita cemburu. Apa kata dia? Ya Allah, hamba-Mu ini merawat wajah zahirnya setiap hari, tapi wajah yang Engkau tatap dia hanya rawat sesekali saja. Wajah ini, kata ahli kecantikan, mesti dibersihkan minimal 2 kali sehari. Tahulah kita ya, pagi, petang, ya, atau bangun tidur, sebelum tidur. Maka saya pun katakan, minimal jika hendak membersihkan kalbu, bersihkan 2 kali sehari, sebelum bangun tidur dan sebelum tidur. Siapa yang tidur tidak membawa sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang buruk, dia tidur fi hubbillah, dalam cintanya Allah. Itulah zikir yang sebenarnya. Itulah ahli surga. Jadi jika Tuhan mau lihat ahli surga zaman ini, mudah. Saya kasih contohnya. Orang yang tidur tidak menyimpan penyakit hati. Siapapun orangnya, alimkah dia, jahilkah dia, maka orang itu ahlul jannah, ahli surga. Alim dia, baca kitab kuningnya Masya Allah, apalagi baca maulidnya Masya Allah, tapi sebelum tidur dia kurang senang, hatinya suudzon, dia kurang bersyukur dengan apa yang dia dapat hari ini. Tertidur itu tidak lebih baik daripada jamaahnya mungkin jahil, tapi dia tidur penuh rasa syukur dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sebelum tidur, nah ingat-ingat, sebelum tidur, kata Nabi Muhammad SAW, ini sunnah Nabi, idza arada ahlukum ila firashihi, jika kamu hendak mau ke tempat tidurnya, falyatawadda wudu'ahu lis-salat, maka berwuduklah, bersihlah seperti dia hendak salat. Maka seorang muslim tidak mungkin dia tidur wajahnya berminyak. Nah, kenapa? Karena dia mau tidur, dia pasti bersihkan wajahnya dulu. Jadi Rasulullah SAW sangat mengerti bab berhias. Lalu setelah itu apa? Bacalah zikir-zikir yang sudah mungkin kita tahu semua. Tapi ada satu hal yang terpisah hadisnya. Janganlah tidur dalam menyimpan rasa sakit hati kepada siapapun. Ada rasa sakit hati kah kepada orang? Masih ada?
Masih ada dendam? Masih. Saya lihat ini sebagian masih menyimpan dendam ini ya. Masih ada 1-2 lah ini. Dapat dibaca dari gores mata. So, kan tahu alam gaib tidak. Ya. Kita tahu orang wajah lapar. Kenapa? Terlihat di wajahnya. Bukan berarti kita tahu alam gaib, tidak. Sayyidina siapa yang Yahudi ini namanya? Abdus Salam ya. Seorang Yahudi yang masuk Islam. Kita tak benci Yahudi karena Yahudinya. Kita benci Yahudi yang Zionis, yang jahat kepada sesama manusia, apalagi Muslim yang sedang ada di sana. Sayyidina Abdus Salam diperintah oleh amatinya, bibinya. Wahai Abdus Salam, orang cakap, ada orang baik datang ke Madinah mengaku sebagai Rasul Allah. Jika benar dia Rasul Allah yang ada di kitab Taurat kita, maka lihatlah wajahnya. Apakah wajahnya wajah orang jujur atau pembohong? Pergilah. Maka berangkatlah, pergilah Abdus Salam kepadanya. Saat semua orang Madinah menyambut baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia tatap wajah Nabi. Lalu dia pulang. Apa kata dia kepada bibinya? Wahai bibi, ma ra'aitu fihi wajhal kizab. Aku tidak melihat ada gores kebohongan, kedustaan pada wajahnya. Berarti ilmunya ada. Ini namanya ilmu firasah yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi lagi. Imam Ar-Razi lagi ya. Beliau kumpul satu buku judulnya Al-Firasah. Ini boleh dimumarasahkan. Sayangnya yang guna ilmu ini orang China, Feng Shui. Itu ilmu firasah, itu bukan khurafat. Di Sumatera, di Jawa, itu orang tua-tua dulu ada ilmu itu, tapi dikhurafatkan oleh Wahabi. Ya, padahal ilmu itu ada. Ya. Akhirnya orang-orang hari ini mengharamkan yang tidak haram, menganggap syirik yang tidak syirik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada yang tadi. Jika hendak tidur, setelah kita bersihkan yang zahir, bersihkan juga yang batin. Maka sebelum tidur pegang dadanya. Katakan, ya Allah, jika ada di dalam hatiku rasa benci, rasa sakit hati, rasa bermusuhan, rasa sombong, rasa semua yang buruk-buruk, tolong Engkau angkat dan hapus ya Allah. Barulah baca Bismikallahumma. Coba nanti, dan hidupnya pasti bahagia. Mau tahu orang paling bahagia? Orang yang di dalam tidurnya tidak menyimpan dan tidak membawa satupun sifat-sifat yang buruk. Ya. Dan semoga Allah menulis kita fi diwanit tawabin, dalam daftar nama-nama ahli taubat. Wala yaqbiduna illa wa nahnu minhum. Dan jangan sampai kita dicabut ya Allah ya. Dan kecuali kita dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu ya. Semoga Allah Ta'ala menerima kita semua. Iqbalna ya tawwab, ij'alna minat tawwabin bihaqqi Sayyidina Muhammad Sayyidit Tawwabin. Astaghfiruka, nastaghfiruka fi istighfarina. Ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami memohon ampun ya Allah, dosa mata kami ya Allah, memandang yang haram ya Allah, memandang hina orang lain ya Allah, ampunkan dosa pandangan kami ya Allah, dosa pendengaran kami ya Allah, dosa lisan menyakiti sahabat kami ya Allah, dosa kolbu ya Allah, dosa sombong ya Allah, dosa angkuh ya Allah, dosa iri dengki ya Allah, dosa lalai mengingat Engkau ya Allah.
Allahumma ya Allah, tahhir qulubana, bersihkan kalbu kami, bersihkan hati kami dari semua penyakit-penyakit hati, sembuhkan jiwa kami dari semua penyakit-penyakit kerohanian. Allahumma ya Allah, la taqbidna, jangan engkau menjemput nyawa kami, illa wa naqulu la ilaha illallah, kecuali engkau takdirkan kami membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma aktubna fi diwanit tawabin. Ya Allah, terima taubat kami, terima taubat kami, dan tulislah nama kami pada daftar nama orang-orang yang bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, tub alaina bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.